Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Salatan wa salaman ala nabiyyina wa la nabiyya ba'da. Habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah subuh insyaallah sama-sama mendapat redha dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pokok bahasan kita kekhalifaan manusia di atas bumi ini, artinya Allah Subhanahu wa taala menyerahkan bumi ini kepada manusia, entah mau diapakan. Yang jelas, manusia tercipta dari bahan baku saripati bumi. Lalu juga manusia ditaburkan di persada bumi ini oleh Yang Maha Pencipta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyediakan potensi sumber kehidupan manusia itu juga di persada bumi ini. Oleh karena itu, manusia tercipta dari saripati bumi, sumber kebutuhan penghidupan manusia juga dari saripati bumi. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyerahkan potensi bahan baku manusia dan potensi penciptaan manusia, potensi sumber kehidupan manusia diserahkan kepadanya. Sejauh mana kebutuhan manusia itu akan meningkatkan, memelihara, mempertahankan harkat martabat kehidupannya, terserah kepada mereka manusia. Oleh karena itu Allah hanya memberi statement, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maka tidak akan pernah berubah kondisi keadaan kehidupan suatu kaum selama ia sendiri yang akan menentukan perubahan peningkatan harkat martabat itu sendiri. Jamaah subuh rahimakumullah, maka fungsi-fungsi kehalifaan itu seperti telah dikemukakan tadi malam tarawih, ada fungsi pemeliharaan, ada fungsi pembinaan, ada fungsi pengayoman. Kelihatan menurut para pakar bahwa bumi ini semakin hari semakin pupus, semakin terkikis, yang akan menjadi sumber penghidupan manusia. Antara lain menurut Profesor Quraisy Shihab, di dalam wawasan Al-Quran, menerjemahkan bahasa Al-Quran itu ke dalam bahasa ilmu teknologi modern. Pada saat ini paling tidak ada 7 ancaman kerusakan alam semesta ini yang harus segera manusia diantisipasinya. Ada 7 perihal kerusakan yang akan melanda, bahkan sementara sudah menjadi ancaman dahsyat bagi kehidupan manusia, yaitu pertama, pengurasan kekayaan alam. Artinya potensi-potensi alam semakin hari semakin terkuras dan tak akan lahir gantinya, tak akan muncul gantinya. Misalnya potensi lautan yang semakin hari semakin tercemar,
oleh berbagai jenis limbah industri-industri yang notabene menjadi kebanggaan manusia dengan kemajuan industri teknologi modern. Sungai di mana-mana terjadi pencemaran, danau semakin hari semakin dangkal yang menjadi potensi sumber daya gizi dan protein manusia dengan berbagai jenis ikan-ikannya, misalnya Danau Tempe. Konon per tahun itu kedangkalan terjadi per 1 tahun 10 cm, berarti kalau 10 tahun berarti 1 meter, 30 tahun berarti 3 meter. Akhirnya pada saatnya nanti betul-betul Danau Tempe ini bisa menghilang tanpa diantisipasi oleh umat manusia. Yang kedua, pemanasan atmosfer bumi sekarang ini sudah sangat terasa di daerah-daerah kutub utara dan selatan, antara panas dan dingin. Pada negara-negara yang memiliki musim dingin, pada musim dingin betul, begitu dinginnya puri-puri mengeluarkan darah. Ya, seperti di Arab Saudi sudah 5 tahun terakhir jemaah haji senantiasa ketemu dengan musim dingin yang betul-betul dingin. Pada musim panas, betul-betul musim panas. Ini akibat pemanasan atmosfer bumi yang sampai saat ini para pakar belum bisa menemukan bagaimana perangkalnya. Yang ketiga, muncul menjadi masalah di mana-mana persoalan air tawar, persoalan air minum yang steril. Dulu kalau di kampung orang kadang-kadang berslogan bahwa semakin hari semakin sulit kehidupan ini, semakin serba dibeli, tinggal yang tidak dibeli adalah air. Sekarang lebih mahal air tawar, air minum yang steril ketimbang bahan bakarnya kendaraan bermotor. Lebih masulin yang linda wirinungin ya waina otoe motoroe 1 liter 3.000, bensin 1 liter belum cukup 3.000. Sulit air tawar, sehingga dengan teknologi modern di kapal-kapal laut itu yang digunakan air tawar adalah air laut yang ditawarkan, air laut yang dijadikan air minum dengan kemampuan teknologi campur kimia. Yang keempat, lapisan ozon sedang menipis, mengurang, akan hancur. Bahkan ada pakar yang pernah di dalam satu seminar itu 50 tahun akan datang lapisan ozon itu habis. Itu artinya apa? Ozon itu berfungsi membuat lapisan yang bisa mengamankan, menstabilkan cuaca derajat Celcius kehidupan di persada bumi ini akibat sengatan sengat matahari. Itu tadi akibat itu atmosfer itu semakin rusak, semakin hancur juga. Itu ada hubungannya dengan lapisan ozon. Antara lain penyebabnya adalah begitu panas udara sudah tidak bisa lagi mampu mengalirkan udara bersih kepada pernapasan manusia, sehingga manusia itu sendiri melahirkan penyejuk udara yang namanya air condition. Dengan air condition ini menghancurkan lapisan-lapisan ozon. Di mana-mana gedung-gedung istimewa, rumah-rumah tangga menggunakan air condition untuk menyejukkan udara, tetapi flashback dari itu, timbal balik dari itu juga menghancurkan lapisan ozon. Yang kelima adalah hama semakin resisten. Artinya apa? Hama dulu itu dikenal adalah weren untuk merusak, meracuni, membunuh, memusnahkan tumbuhan. Sekarang kemas makanan sudah terjangkit, sudah berpotensi hama. Makanan-makanan kemasan yang dijual di mal-mal itu, makanya jangan heran kapan-kapan saja ada semacam orang keracunan makanan akibat ikan-ikan dari laut, keracunan makanan akibat antras dari kambing dan seterusnya. Itu akibat hama-hama yang resisten. Artinya yang tadinya adalah makanan yang edat, oleh karena semuanya serba obat,
semuanya serba ilmu teknologi, tidak ada lagi yang bukan obat, yang ujung-ujungnya obat menjadi racun. Kita mau tidur harus dikelilingi racun. Obat nyamuk. Obat nyamuk itu kan racun yang dikemas dengan obat. Ya, obat untuk menghindarkan nyamuk. Nyamuk itu adalah penyakit, tetapi tidak lain adalah racun. Segala potensi kehidupan ini, kebutuhan hidup ini, makanan dan minuman, semuanya ada kemasan-kemasan yang mengandung kimia yang notabene ujung-ujungnya bisa menjadi racun. Yang keenam, gurun pasir semakin meluas. Meskipun sudah ada teknologi modern, misalnya padang Arafah bukan lagi padang Arafah tapi hutan Arafah. Tetapi oleh karena kadang-kadang musim kemarau yang tidak menentu, datang musim hujan juga tidak menentu. Katakanlah seperti lingkungan kehidupan kita di Sulawesi Selatan ini, kadang-kadang kalau musim kemarau datang, kemarau betul. Musim hujan datang, banjir betul. Sehingga kadang-kadang istilahnya sengsara membawa nikmat. Kalau banjir di Wajo ini ada istilah yang kebanjiran itu, yang kena dia yang dilanda musibah banjir itu kadang-kadang dianggap sengsara, padahal mereka justru bergembira. Sebaliknya ada orang yang punya prihatin untuk membantu, untuk mengayomi orang-orang yang terlanda dengan musibah banjir itu, ternyata juga di balik itu ya sengsara membawa nikmat. Kemudian yang terakhir, poin ketujuh, pengotoran, peracunan lingkungan. Ya seperti tadi itu di mana-mana terjadi pengotoran, limbah, polusi udara, terutama di ibu kota negara sudah luar biasa, sehingga orang mengatakan lebih kejam ibu kota daripada Ibu Tiri. Kapan-kapan saja ada sinetron itu yang peran Ibu Tiri itu sungguh dahsyat betapa kejamnya, tetapi lebih kejam ibu kota daripada Ibu Tiri. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menurut pandangan Al-Quran seperti yang dikemukakan oleh Profesor Quraisy Shihab, untuk menghadapi sebagai orang beriman, sebagai orang yang bertakwa, sebagai orang yang punya standar backup kekuasaan, kekuatan yang dahsyat, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, tidak lain adalah kembali kepada jiwa keberagaman yang ditandai dengan zikir kepada Allah, zikrullah. Inilah yang pernah dijadikan perhatian, yang dijadikan evaluasi kepada Rasulullah Muhammad SAW sekitar 1400 tahun yang lalu ketika diturunkan ayat Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ternyata menurut Profesor Quraisy, ayat itu seolah-olah Allah memberi perhatian waktu itu kepada Rasulullah, wahai Nabi yang berkemul, wahai orang yang berselimut, wahai Nabi yang berselimut. Artinya wahai Nabi yang selama ini selalu terdiam, karena Rasulullah itu bergerak mengembangkan agama itu diam-diam saja selama 3 tahun. Nanti setelah turun ayat ini, ya ayyuhal muddatsir, wahai Nabi yang selalu terdiam, qum fa'anzir, bangkitlah, memberi peringatan, memberi wejangan, memberi fatwa kepada umat-umat beriman ini. Maka menurut Profesor Shihab, sekarang ini pada umat penghuni bumi diharapkan betul-betul menggunakan potensi ilmu, potensi kemampuan bagaimana memelihara bumi ini, termasuk membimbing umat makhluk hidup yang mengenal Tuhan, yang mengenal Allah, senantiasa zikrullah. Nah, ini barangkali yang berkembang sudah di Indonesia. Tadi subuh jam 1 ada tayangan zikir Indonesia. Indonesia berzikir, Masya Allah, seolah pemandangan padang mahsyar, seolah pemandangan padang Arafah. Mereka umat pada berpakaian putih-putih lalu mengumandangkan kalimat-kalimat tasbih, kalimat-kalimat tahlil, tahmid, takbir. Inilah yang dimaksud zikrullah.
yang bisa melunakkan, yang bisa meloloskan umat manusia dari berbagai jeratan-jeratan kesulitan kehidupan di persada, di permukaan bumi yang terancam berbagai ancaman-ancaman kesulitan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dengan zikir kepada Allah meloloskan Nabi Ibrahim alaihissalam dari hukuman pembakaran. Nabi Yunus alaihissalam dengan zikir kepada Allah meloloskan, melepaskan dari penjara ikan, perut ikan selama 40 hari 40 malam. Di dalam sejarah diriwayatkan bahwa Nabi Yunus adalah ahli zikir. Setiap saat terpenuhi dengan kalimat-kalimat zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Sehingga pada saat menemukan, menghadapi kesulitan, dengan makna zikir itu bisa meloloskan dari kesulitan itu. Inilah yang barangkali digalakkan, dikembangkan metode pengembangan kedekatan hamba kepada Allah saat ini, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar segala kesulitan, agar segala tantangan yang bakal menghadap manusia di hadapan kehidupannya akan mudah lolos, akan mudah terselesaikan. Dalam riwayat Al-Quran, Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang tegar memberantas berhala-berhala, pada satu saat menghancurkan berhala satu kerajaan, sehingga akan diberi hukuman pembakaran, hukuman bakar. Dinyalakanlah api satu lapangan. Lalu Ibrahim disiapkan untuk dilemparkan masuk ke dalam api yang menyala satu lapangan. Pada saat ancang-ancang untuk melemparkan Ibrahim ke dalam api yang menyala dahsyat itu, pada malaikat bermunajat kepada Allah. Malaikat pertama mengumandangkan Allahu Akbar, ya Allah. Itu hambamu namanya Ibrahim dengan tegarnya memberantas kemusyrikan berhala, sehingga akan dihukum. Tiada lain, kamu yang menjadi harapannya satu-satunya. Lalu petugas kerajaan melemparkan Ibrahim. Mateng bitare Ibrahim dalam lemparan itu akan mendarat di nyala api yang dahsyat. Begitu takbir malaikat terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, ya Allah. Hambamu Ibrahim tegar menghadapi hukuman itu hanya karena mengharap ridha-Mu, ya Allah. Allah seketika juga memberi perintah, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu. Begitu Allah memberi perintah, dinginlah kamu wahai api, api betul-betul dingin, sehingga Ibrahim tiba-tiba menjadi menggemetar, menggigit di dalam apinya. Takbir lagi malaikat, Allahu Akbar, ya Allah. Mati mencekik Siti Ibrahim nih, ke situ tendre-tendre. Bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, cekik kok, cekik ijau dingin pas salama Ibrahim alaihissalam. Seketika juga Ibrahim santai-santai di dalam api. Masya Allah, Allah Akbar. Kenapa? Inilah makna zikir yang mendekatkan hamba kepada Allah, seperti yang telah dilansir oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Ketika itu Nabi Daud alaihissalam semakin hari semakin kelihatan pudar hamba-hamba umat Nabi Daud yang mendekat dengan Allah, sehingga Allah memberi statement. Apa kata Allah dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ataina Dauda minna fadlan. Ketika itu Allah memberitahu bahwa hamba-hambaku yang senantiasa mendekat dengan zikir kepadaku, segalanya telah kuberikan apa yang menjadi kebutuhan. Sehingga Allah berfirman, Ya jibalu awwini mahu wa tairah wa alanna. Wahai gunung, awwini mahu wa tairah, wahai gunung dan burung-burung, bertasbihlah sekalian
bersama Daud. Wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah sekalian bersama Daud. Niscaya telah kulululantakkan besi menjadi kebutuhan mereka. Allah memberikan jaminan penyelesaian berbagai kesulitan dan masalah bagi hamba-hamba yang senantiasa berzikir, senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Seperti janji Allah kepada Daud alaihissalam setelah diperintahkan gunung dan burung-burung berzikir kepada Allah bersama Daud alaihissalam. Jadi bukannya manusia yang beriman, bukannya manusia yang bertakwa, bukannya hanya umat Islam saja yang berzikir kepada Allah, tetapi gunung sekalipun, burung-burung sekalipun setiap saat menyampaikan, melantungkan kalimat tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wa rabbaka fakabbir ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wahai semua orang yang punya potensi, qum fa'anzir, bangkitlah, muncullah. Yang bisa jadi gurulah, yang bisa jadi direkturlah, yang bisa jadi politikuslah, yang bisa jadi bupati, yang bisa jadi menteri, yang bisa jadi gubernur, jadi pejabatlah. Semua yang punya potensi, apa potensimu, bangkitlah, qum fa'anzir. Gunakan potensi itu untuk mengingatkan hamba-hamba ini kepada Allah. Wa rabbaka fakabbir, dengan senantiasa mengagungkan nama Allah. Apapun perilakumu, dimanapun kamu berada, apapun yang kamu ucapkan, jangan lepas dari nama Allah. Ada kesenangan, alhamdulillah. Ada yang menakutkan, mengagetkan, Allahu Akbar. Orang hilaf, orang salah, astagfirullah. Orang beroleh kenikmatan, ada bantuan, ada pertolongan, rezekinya bertambah, alhamdulillah. Bahkan sakit sekalipun, Rasulullah menganjurkan, sakit itu tidak lain adalah penghapus dosa kalau kita menerimanya dengan sabar. Oleh karena itu, mau mabadi, alhamdulillah toh. Misalnya kita berjalan di waktu malam, tiba-tiba kaki kita tertumbuk pada satu batu, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Kalau bukan alhamdulillah, kadang-kadang orang emosi, gilingi sapai rubatuin apa natanda memang ni kepada ponyo. Alhamdulillah menyelamatkan. Orang kadang-kadang naik PT-PT, berdesakan di atas PT-PT. Ada orang pakai sandal baru, sepatu baru, keinjak kakinya. Kadang-kadang orang emosi, marah. Tidak perlu marah, tetapi alhamdulillah. Kalau ada yang keinjak kakinya, tolong mengerli saja kepada orang yang menginjak. Pak, alhamdulillah. Kalau orang punya perasaan pasti dia sudah tahu. Kalau belum dia rasakan, Pak, tolong Pak, alhamdulillah, kaki saya masih mau pakai. Kalimat alhamdulillah senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pertanda orang yang senantiasa mengingat Allah, zikir kepada Allah. Dengan demikian janji Allah bisa kita pertahankan dan kita bisa memperoleh. Dengan demikian juga segala kesulitan, segala kesengsaraan, segala derita bisa teratasi dengan makna zikir. Allah memenuhi janjinya. Oleh karena itu, apa saja kesulitan yang kita hadapi, segera berbalik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harap melalui titian pendekatan zikrullah. Wabillahi taufiq wassaada. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan sebagai naib. Insyaallah mudah-mudahan manfaat melaksanakan tidak bisa sampai pada makna yang sempurna. Oleh karena itu,
Semua yang salah adalah dari saya. Kalau ada kebenarannya, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.